Bab 651. Tidak bisa melupakan pedang iblis. Clue mulai memberikan saran untuk mencari Jonathan di partai Tian Shan. Kingston merasa begitu khawatir. Karena kondisi Clue saat ini sangatlah berbeda. Darah kura-kura terkandung di dalam tubuhnya yang menyebabkan dia tidak boleh mengalami perubahan suasana hati yang bergejolak dan juga tidak boleh menggunakan energi Qi. Lagi pula, di tangannya masih terdapat pedang pembasmi iblis yang jahat. Dan, partai Tian Shan terus menyembunyikan diri dari dunia. Semua anggota partai Tian Shan tidak menggunakan ponsel. Meskipun memiliki ponsel, tetap tidak ada sinyal di daerah di mana partai Tian Shan berada. Kingston juga tidak dapat menelepon dan menghubungi Jonathan agar dia datang untuk kegiatan penyelamatan. Clue tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Aku akan memiliki batas dalam melakukan sesuatu. Kamu tidak dapat pergi sekarang, hanya bisa aku yang menggantikanmu untuk pergi." Kingston berpikir sejenak dan berkata, Aku akan segera menghubungi Raja Xiaoyao dan meminta pesawat khusus area militer untuk membawamu pergi ke partai Tian Shan. Hal tersebut tidak boleh ditunda dan aku akan segera berangkat." Clue juga tidak banyak berbicara, dia berbalik badan dengan mengambil pedang pembasmi iblis dan pergi. Kepergiannya kali ini ke partai Tian Shan bukan hanya untuk membantu Kingston mencari seorang pembantu, yang lebih penting yaitu dia masih tidak bisa melupakan ilmu pedang yang tercatat di dalam gua salju. Tidak tahu mengapa, dia sangat ingin mendapatkan ilmu seni bela diri yang ditinggalkan Raja Iblis sejati. Ketika berada di gua salju pada beberapa hari yang lalu itu, dia hanya bisa menekan keinginan di dalam hatinya karena adanya Marco di sana. Sekarang, setelah mengetahui Kingston ingin mencari Jonathan, dia segera berdiri keluar. Pedang iblis merupakan ilmu pedang yang diciptakan oleh Raja Iblis sejati dalam keadaan setengah gila dan setengah kerasukan. Dia hanya mempelajari bahan referensi penting yang berisi tentang cara penekanan darah iblis, yang diajari oleh Marco kepadanya. Adapun untuk pedang iblis, Marco tidak mengajarinya dan dia juga tidak mempraktikkannya. Dia ingin memanfaatkan kesempatan kali ini untuk pergi ke gua ajaib lagi. Setelah pergi dari Villa Suryana, Clue mengeluarkan ponsel dan menghubungi anggota keluarga Tang. "Ibu, aku tidak kembali untuk makan malam hari ini." Clue, hari ini adalah makan malam perkumpulan untuk tahun baru Imlek. Ada apa denganmu? Terjadi beberapa masalah dan aku harus pergi menanganinya. Itu saja, aku akhiri dulu. Clue menelepon dan memberitahu anggota keluarga Tang. Setelah selesai memberitahu, dia segera bergegas menuju area militer. Kingston juga menelepon menghubungi Raja Xiaoyao, agar Raja Xiaoyao mengeluarkan pesawat khusus untuk mengawal Clue pergi ke partai Tian Shan. Setelah selesai memberi perintah, Kingston mengakhiri panggilan. Felix duduk di samping dan berkata, "Dunia seni bela diri kuno akan menjadi kacau." Kingston mengangguk. Sejak Tortura diserang dan dibunuh, muncullah pil batin Tortura. Setelah pil batin dibagi menjadi 8 bagian, dunia seni bela diri kuno sudah mulai menjadi kacau. Ini mungkin akan mempengaruhi ketenangan di dunia sekuler. Dia berekspresi serius dan berkata, tidak tahu juga siapa saja yang mendapatkan pil batin. Felix berpikir sejenak dan berkata, pil batin dibagi menjadi 8 bagian. Aku mendapatkan 1 bagian, Sandi dari partai Tian Shan juga berhasil merebut 1 bagian. Firma dari keluarga Jiu juga mendapatkan 1 bagian. Andre dari keluarga Long seharusnya juga mendapatkan 1 bagian. Lavin dari keluarga Jiang juga mendapatkan 1 bagian. Dalam proses perebutan, aku hanya tahu keberadaan 5 buah di antara itu. Adapun untuk 3 bagian lainnya, aku tidak mengetahuinya. Kingston bertanya, Kak Felix, menurutmu, 3 bagian lainnya yang tersisa akan berada di tangan siapa saja? Felix berpikir sejenak dan berkata, Tendi dari keluarga Xiaoyao, Jersey, Michael, Ronnie, Julius. 3 bagian yang tersisa seharusnya berada di tangan beberapa orang ini.
Selama terjadinya pertempuran sengit dengan Tortura, Felix juga mengamati orang-orang yang menyerang Tortura. Orang-orang ini semuanya merupakan tokoh kuat yang terkenal dan berkuasa serta telah memasuki tingkat alam ke-8. Adapun untuk tingkat alam ke-7 lainnya, bahkan puncak tingkat alam ke-7, menurutnya orang-orang ini belum tentu dapat berhasil merebut pil batin. Mungkin Roni juga memiliki satu bagian. Kekuatannya dipertahankan dengan sangat sempurna, seharusnya dia dapat merebutnya. Felix terus bersembunyi dari Roni, juga tidak berurusan dengannya dan tidak melihat apakah dia berhasil merebut pil batin atau tidak. Namun, jika dianalisis dari kekuatannya dan kekuatan anak buahnya, seharusnya dia juga telah berhasil merebutnya. Kingston mengeluarkan pil batin yang dia bawa kemanapun ia pergi. Ekspresinya membawa kebingungan dan bertanya, benarkah sepotong daging ini bisa membuat keterampilan seseorang meningkat drastis? Pasti. Felix mengangguk dan mengingatkannya, sebaiknya kamu jangan menggunakannya saat ini, karena meridian kamu sekarang terlalu lemah yang setara dengan meridian seorang bayi. Bahkan untuk menggerakkan energi ki pun sulit. Tidak mampu menahan energi pil batin yang keras. Kingston mengangguk. Dia memang tidak dapat melakukan penyulingan terhadap pil batin Tortura saat ini dan juga tidak berniat melakukan penyulingan sekarang. Dia berencana untuk menunggu semua cederanya pulih dan kembali membuat rencana setelah energi ki-nya terpulihkan. Selanjutnya, dia menunggu dengan sabar di rumah Suryana. Dia sangat percaya bahwa orang yang menculik Kintia dan yang lainnya pasti akan menelepon lagi. Sambil menunggu, dia juga tidak bersantai-santai. Dia memanfaatkan hak istimewa yang ia miliki dan mengambil rekaman kamera pemantauan villa. Namun, kamera pemantauan sama sekali tidak merekam siapapun. Hanya kamera pemantauan di luar villa yang merekam sebuah mobil berkedudukan yang berwarna hitam. Kingston segera menelepon Raja Xiaoyao dan menyuruhnya untuk melacak keberadaan mobil tersebut dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap mata, hari sudah siang dan Raja Xiaoyao menelepon kembali. Kakak Jiang, aku telah memeriksa informasi tentang mobil tersebut. Setelah pergi dari villa, mobil tersebut pergi ke sebuah villa lainnya dan pergi meninggalkan setelah berhenti di sana sekitar setengah jam serta keluar dari Jiangzhou. Dan sekarang, lokasi spesifiknya tidak dapat ditemukan. Pergi ke villa yang mana? Area Villa Harapan. Baik, aku sudah tahu. Pihak lawan menelepon dan mengatakan bahwa mereka juga menangkap Saren. Mereka pergi ke area Villa Harapan pasti untuk membantu Saren. Dia berdiri dan berkata, Kak Felix, aku akan pergi mencari Nandio. Kondisi tubuhmu masih sangat lemah sekarang, tetaplah di rumah saja dan jangan sembarang bergerak. Felix juga berdiri, dia tersenyum dan berkata, aku masih belum begitu tidak berguna, aku akan pergi bersamamu. Kingston berpikir sejenak dan berkata, baik. Kemudian, dia pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa Felix dan pergi ke area Villa Harapan serta telah menemukan Nandio. Nandio telah bangun sejak awal dan Saren tidak berada di rumah. Dia juga tidak meraguinya dan hanya mengira bahwa Saren keluar. Tuan kecil. Ketika membuka pintu dan melihat Kingston, wajah Tuan Nandio membawa kegembiraan dan segera menyapa Kingston untuk memasuki rumah. Dia berkata, cepat, masuk ke dalam dan duduk. Kingston berjalan masuk ke villa dan duduk di sofa ruang tamu. Tuan kecil, ingin minum teh apa? Kingston melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Pengurus rumah Qin, apakah kamu tahu bahwa Saren telah diculik? Nandio tercengang dan bertanya, diculik? Apa yang terjadi? Kingston berkata, seseorang meneleponku tadi pagi dan mengatakan bahwa dia telah menangkap Saren. Jika ingin Saren selamat, dia menyuruhku untuk memberitahu kakek dan mengeluarkan pil batin Tortura sebagai gantinya. Mendengar ucapannya, ekspresi Nandio menjadi serius dan perlahan-lahan duduk. Kingston bertanya, pengurus rumah Qin, kamu telah mengikuti kakekku selama beberapa tahun ini, kan? Seberapa banyakkah yang kamu ketahui tentang hal 30 tahun yang lalu? Nandio mengangguk dan berkata, benar,
Aku memang mengikuti Tuan Besar selama beberapa tahun ini hingga Tuan Kecil kembali ke Jiangzhong, barulah aku bergegas kembali. Adapun untuk hal 30 tahun yang lalu. Saren sedikit ragu-ragu, dia tidak tahu apakah harus memberitahu Kingston. Kingston berkata, ketika berada di keluarga Jiang kota Jingdu ibu kota, aku berjumpa dengan Louis, yang merupakan ayah dari kakekku dan kedua kakinya diamputasi. Winona memberitahu aku bahwa leluhur Louis diamputasi karena kakekku yang menyerangnya. Selain itu, kakekku juga membunuh banyak anggota keluarga Jiang. Namun, didengar dari cara bicara kakekku, dia terpaksa melakukan itu semua. Informasi yang didapatkan oleh Kingston sebelumnya adalah kakeknya diserang diam-diam ketika sedang berlatih. Namun, Dimas membantah hal tentang dia diserang diam-diam dan hanya mengatakan bahwa kakeknya kerasukan dan melakukan pembunuhan besar dalam keluarga. Pada saat itu, dia tidak percaya dengan Dimas. Sekarang tampaknya, apa yang dikatakan oleh Dimas itu benar. Kegilaan kakeknya sama sekali bukanlah disebabkan karena diserang diam-diam ketika sedang berlatih. Dan juga, siapakah Snowy? Dia terus menatap Nandio dan menunggu jawaban dari Nandio. Bersambung.